Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah pada pagi hari ini kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Sebab Kau Setia. Kita angkat pujian. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah
Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau agung ya Tuhan, sebagaimana pujian kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak Tuhan, sebentar akan memulai ibadah kami. Kami mohon perkenanan Tuhan akan hidup kami, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat ditegur, kami dapat memuliakan Engkau melalui setiap pujian-pujian yang kami sampaikan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, marilah Engkau bersama-sama kami pada ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang akan beribadah. Engkau menilik kedalaman hati kami. Engkau yang menjagai kami. Engkau berikan kepada kami Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan kepada Tuhan, baik melalui puji-pujian kami, melalui doa-doa kami, kiranya Tuhan sendengkan telinga Tuhan, sehingga kami dapat bersuka cita, kami dapat memuji memuliakan Engkau dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, jikalau kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, Engkau memberikan kepada kami roh yang dapat menerima dengan baik setiap teguran Tuhan, setiap peringatan Tuhan melalui pembacaan atau melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan kami alami. Karena itu Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan, Allah yang menjagai kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk. Bacaan pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat 9 sampai dengan 10. Sekali lagi, Mazmur 89 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan membacakan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat sekalian dapat menyimak melalui Alkitabnya masing-masing. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Demikian nats pembimbing pada pagi hari ini. Kita akan kembali menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Ya gunung batu yang tetap. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Setiap
tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. bersama seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Pagi hari ini marilah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan. Semua berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, baik itu persepuluhan, baik itu persembahan syukur, persembahan minggu, Bapak Ibu dapat mengumpulkan di rumah masing-masing, dan nanti dapat diserahkan kepada petugas di gereja, ataupun pada saat lagi nanti kita ketemu dalam ibadah di rumah Tuhan. Dan dapat juga mengirimkan kepada nomor rekening yang tertera di layar televisi, di layar online kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Tuhan betapa banyaknya, Kidung Jemaat 393. Berkat yang Kau beri.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana kasih setiamu yang tiada henti-hentinya buat kami semua. Inilah kami pada hari ini Bapa, kami menyerahkan yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami kembalikan, kami pergunakan, kami peruntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan syukur, baik itu persembahan mingguan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengelola daripada keuangan di gereja ini. Biarlah dapat mempergunakannya dengan baik, dan agar kiranya melalui persembahan ini Bapa, nama-Mu lebih dimuliakan lagi, dan pelayanan Tuhan di tempat ini semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah izinkan terjadi. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Usadalin Oelto. Karena itu marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian kita, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, karena kehidupan kami di belantara yang kelam. Namun tangan Tuhan senantiasa menyertai kami, karena jejak-Mu Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sungguh sempurna.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan, karena kasih, rahmat, dan kesetiaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan puji-pujian, dan kami rindu segenap pujian kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon agar Tuhan memberkati kami, menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, juga semua Bapak Ibu jemaat sekalian yang mendengarkan firman-Mu ini. Tolong kami supaya firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menantikan sabda-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini dalam ibadah kita akan membaca satu nas firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya akan membacakan nas firman Tuhan ini dan Bapak Ibu sekalian mengikuti pembacaan di tempat masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air dan angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Sampai sekian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah di manakah imanmu? Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik, tetapi juga pertanyaan yang sangat mendalam di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ini sudah kita pahami, kita sudah mengerti. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun mungkin hafal menceritakan peristiwa ini. Dan teks ini menggambarkan kisah kehidupan sehari-hari. Sebuah kisah kehidupan yang kita lakukan dalam berbagai aktivitas kita. Nah, tentu saja memang berbeda kegiatan yang kita lakukan. Para murid yang berlatar belakang nelayan, mereka naik perahu dan itu sudah biasa mereka lakukan. Sama seperti kita ada banyak pekerjaan, ada banyak kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari, bukan? Dan kita ingin bahwa semua pekerjaan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, berjalan dengan tenang dan tidak ada masalah. Semua kita menghendaki hal-hal yang demikian. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa ada banyak hal juga yang di luar kontrol kita, di luar kehendak kita. Bahkan peristiwa itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Jadi banyak hal kita bisa mengambil contoh. Kita dapat mengambil contoh misalnya tiba-tiba ada yang sakit keras. Mungkin tiba-tiba ada yang mengalami kecelakaan. Mungkin tiba-tiba ada yang mengalami musibah. Bahkan mungkin tiba-tiba ada yang meninggal. Di luar kehendak kita, di luar kontrol kita. Kita menghendaki sesuatu yang baik, tetapi ternyata hal yang berbeda yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di ayat 23 dikatakan, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur."
Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, apa yang terjadi di tengah perjalanan para murid pada waktu itu? Terjadi sebuah peristiwa yang dalam catatan Alkitab disebutkan sekonyong-konyong. Tiba-tiba ada angin ribut, tiba-tiba ada taufan. Bahkan penerjemahan lain berkata juga tiba-tiba ada angin yang sangat besar sekali terjadi pada waktu itu. Nah, itu kalau kita lihat di dalam catatan di dalam Injil Lukas. Matius juga mencatat hal yang sama karena peristiwa ini dicatat dalam 3 Injil. Lukas, Matius maupun Markus. Kalau Matius mencatat sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu sekalian, ini menerjemahkan bahwa peristiwa itu adalah datangnya angin besar, goncangan yang dahsyat, sesuatu yang menghempaskan terjadi secara tiba-tiba. Injil Markus pasal yang keempat ayat 37 juga mencatat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sama seperti Matius, Markus mencatat menerjemahkan ombak besar menghempas perahu tersebut dan ombak besar memukul perahu itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa peristiwa yang dialami oleh para murid ini terjadi tiba-tiba, dan peristiwa ini bukan peristiwa kecil, tapi peristiwa besar. Meskipun mereka adalah orang yang biasa berlayar, biasa menyeberang Danau Galilea, tetapi kita lihat di sini, ini beda sekali. Terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Danau Galilea adalah sebuah danau yang cukup besar. Panjang danau ini kurang lebih 13 mil, atau kalau dalam hitungan 20,8 km. Kemudian lebarnya 7,5 mil, atau kurang lebih 12 km. Dan kalau kita lihat dari posisinya, maka kemungkinan adanya badai besar sangat mungkin terjadi. Kemudian Danau Galilea itu terletak 680 kaki di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan. Dan biasanya pada saat udara sore di puncak-puncak bukit itu mendingin, pada waktu sore udara itu meluncur sepanjang lereng bukit menyentuh permukaan danau, kemudian mengaduk-aduknya. Ada penterjemah berkata bahwa angin itu begitu dahsyat mengaduk-aduk air itu sehingga air itu nampak seperti berbusa. Jadi kalau kita bayangkan, ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali kalau sampai air itu berbusa. Dan peristiwa ini kalau di dalam catatan Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 terjadinya pada waktu malam. Pada waktu para murid sesudah mereka lelah bersama dengan Yesus dalam pelayanan mereka, dan mereka berlayar ke seberang. Bayangkan peristiwa dalam gelap, kemudian badai topan besar melanda hidup mereka, dan peristiwa ini betul-betul memang sangat menakutkan sekali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita nampaknya memang sangat menggoncangkan kita, seperti yang kita alami pada saat ini. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, dampak yang sangat besar dengan munculnya wabah COVID-19 begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, bahkan juga berpengaruh di dalam cara kita beribadah. Sudah lama kita dari akhir Maret tidak lagi beribadah bersama-sama. Ya, ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang kaget, ada banyak orang yang stres. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam catatan berita beberapa waktu yang lalu, ada rekan-rekan dokter di Amerika Serikat yang akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri karena mereka tidak tahan melihat banyaknya korban yang tertimpa wabah ini. Hampir tiap hari ratusan orang meninggal. Mereka tidak tahan, akhirnya mereka putus asa. Di dalam berita pernah dicatat ada 2 orang akhirnya bunuh diri.
Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi permasalahan, biasanya kita bereaksi. Reaksi kita seringkali bisa muncul adalah reaksi-reaksi yang bersifat negatif. Reaksi yang pertama itu ialah kita tenggelam di dalam krisis itu. Kita tenggelam di dalam krisis itu. Ini adalah tipe orang yang secara emosional memang lemah. Mereka lemah secara emosional. Mereka menanggapi dengan memperburuk masalah. Memang unik orang seperti ini. Ada masalah, tapi kemudian mereka menanggapinya, mereka berpikir sudah mengatasi dengan baik, tetapi justru menambah masalah, menambah persoalan, menambah pergumulan. Bahkan mereka ini, orang-orang yang melakukan hal ini seringkali adalah mereka yang sudah terluka secara emosional. Mereka mengasingkan diri sebagai kompensasinya. Ada yang tidak mau makan, bahkan ada yang tidak mau pergi ke gereja lagi, tidak mau beribadah, dan mereka menghentikan semua aktivitas. Dan lebih parahnya lagi, ditindaklanjuti dengan kompensasi yang negatif, yang menambah penderitaan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau kita menghadapi masalah, bisa kita tenggelam di dalam masalah itu. Kita berpikir kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata apa yang terjadi? Kita justru akhirnya menambah penderitaan kita sendiri. Itu tipe reaksi negatif pertama yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian reaksi yang kedua yang muncul ialah kita menyalahkan orang lain. Tipe yang kedua ini Bapak Ibu sekalian adalah tipe orang yang sulit untuk mengatasi krisis. Mereka sangat sulit sekali mengatasi krisis oleh karena mereka cenderung menyalahkan orang lain, cenderung mencari penyebab yang lain, cenderung mencari kambing hitam, bukannya mencari penyelesaian masalah. Mereka memfokuskan pada permasalahan yang dihadapi. Kemudian kadang-kadang mereka menyebabkan adanya permusuhan, adanya pertikaian lebih lanjut. Nah, kalau kita membaca dalam teks kita pada hari ini yang kita baca, murid-murid berada dalam posisi ini. Coba Bapak Ibu perhatikan dari pembacaan firman Tuhan di ayat yang ke-24. Mereka berkata, Guru, kita binasa, kita hampir mati. Kemudian dicatat juga di dalam Injil Matius, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita mati. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Markus, lebih parah lagi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli. Dalam penerjemahan teks aslinya berkata, Tuhan, Guru, apakah engkau tidak menghiraukan kalau kita ini mau binasa? Mengapa engkau tidak memperhatikan? Mengapa engkau tidak takut melihat situasi seperti yang ada sekarang ini? Atau bisa juga diterjemahkan, Tuhan, kenapa engkau tidak memelihara kita, memelihara kami dalam situasi yang sangat sulit seperti ini? Bapak Ibu sekalian, ini tuduhan para murid. Mereka menganggap Tuhan Yesus tidak peduli. Memang kalau kita baca ini memang menarik Bapak Ibu sekalian. Tatkala badai menerpa dan perahu mereka hampir tenggelam, Yesus tertidur di buritan. Sebuah kondisi yang sangat kontras sekali memang terjadi. Satu sisi ada badai besar, tetapi kemudian Yesus tidur dengan nyenyak di buritan. Para murid sedang panik karena gelombang itu sangat besar. Segala upaya dengan keahlian mereka sudah mencoba mengatasi masalah itu, tetapi tidak bisa. Mereka tidak bisa mengatasinya, mereka tidak bisa mengatasi situasi seperti itu. Setelah itu, para murid membangunkan Tuhan Yesus dan Yesus bangun. Waktu Yesus bangun, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu.
Bapak Ibu sekalian, kata menghardik ini bisa diterjemahkan Tuhan Yesus berbicara dengan serius. Ya. Sama seperti berbicara kepada seseorang. Yesus berbicara, pemerintah menghardik angin dan air. Kemudian mereka tiba-tiba teduh. Luar biasa sekali kalau kita melihat di sini. Nah, bisa juga diterjemahkan Bapak Ibu sekalian, menghardik ini berbicara Yesus juga memarahi, menegur dengan keras angin dan air itu. Kemudian reda, dan Alkitab mencatat angin dan badai itu tiba-tiba teduh. Luar biasa sekali, terjadi keteduhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat firman Tuhan berikutnya di Injil Matius, di Injil Markus, dan juga di Injil Lukas, setelah peristiwa ini Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, orang yang kerasukan legion. Legion itu dalam istilah ketentaraan Romawi artinya 5.000. Jadi seseorang yang dirasuk oleh banyak setan sekali. Ada seorang penafsir berkata bahwa bisa saja angin ini adalah serangan kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk pergi ke daerah Gerasa pada waktu itu. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyatakan kemahakuasaannya atas alam semesta ciptaan ini. Tuhan Yesus punya kedaulatan dan Tuhan Yesus punya otoritas memerintahkan angin dan air sehingga mereka menjadi teduh. Namun Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi inti perenungan kita, seperti tema khotbah kita pada hari ini. Yesus kemudian menegur para murid di ayat 25, di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kemudian di dalam Matius, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Di dalam Markus juga dicatat, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di mana imanmu? Di mana keyakinanmu? Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Lukas yang kita baca, memang teguran ini muncul setelah Tuhan Yesus meredakan angin dan air, meredakan danau itu. Tetapi kalau di dalam Injil Matius, sebelum meredakan itu, Yesus menegur mereka. Sesudah itu juga Yesus menegur mereka. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini ada ceritanya bukan cerita secara kronologis. Ada kemungkinan juga Yesus menegur pertama sebelum meredakan badai itu, Yesus menegur. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga menegur mereka. Apapun itu, intinya ialah bahwa para murid ditegur. Di mana kepercayaanmu? Di mana imanmu? Kalau Bapak Ibu berada dalam posisi seperti ini, apakah Bapak Ibu tersinggung? Coba Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu marah? Bayangkan kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kemudian perahu kita sama seperti para murid hampir tenggelam. Kita tidak dapat mengatasi situasi. Kondisinya memang sangat parah. Kita berharap kepada Tuhan, dia tidur. Waktu dia bangun kemudian, justru dia menuding, marah kita dan menegur kita. Di manakah imanmu? Di mana kepercayaanmu? Kemana keyakinanmu? Bapak Ibu sekalian, hati kita bisa berkobar-kobar dengan marah kalau kita mendapatkan teguran seperti itu. Tapi kenapa Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras, Bapak Ibu sekalian? Teguran ini memang Yesus lakukan kepada para murid. Para murid memang harus belajar. Mereka harus sungguh-sungguh dapat menerima hal ini. Dan kalau kita tempatkan diri kita pada para murid Bapak Ibu sekalian, wajarlah Yesus menegur mereka dan menanyakan di manakah imanmu. Ada dua alasan mengapa Yesus berkata di manakah imanmu. Alasan yang pertama ialah mereka selama ini sudah melihat berbagai mujizat dan tanda kemahakuasaan Tuhan Yesus. Saya ulangi. Alasan yang pertama mengapa Yesus bertanya di manakah imanmu? Karena mereka telah melihat berbagai mujizat sebagai tanda kemahakuasaan Tuhan. Kalau coba Bapak Ibu urut di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas,
Sebelum pasal 8 ayat 22 sampai 25 ini, ada beberapa mujizat yang Tuhan sudah lakukan dan para murid sudah melihat itu. Saya akan sebutkan kepada kita. Yang pertama ialah Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ibu mertua Petrus yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Penyakit yang susah disembuhkan pada waktu itu. Kemudian berikutnya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Kita lihat lagi berikutnya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Saya tidak tahu dia sakit apa, mungkin stroke atau apa. Tapi Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan dan melepaskan banyak orang dari kuasa kegelapan. Di situ disebutkan banyak orang yang mengalami kuasa kegelapan dilepaskan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan sebelum bagian ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda di Nain. Rentetan peristiwa, rentetan mujizat terjadi Tuhan Yesus lakukan. Para murid saksi mata, mereka melihat peristiwa itu. Yesus menunjukkan dialah Allah, dialah Tuhan. Sehingga tatkala badai menerpa mereka, Yesus berkata, di manakah imanmu? Bukankah kamu sudah melihat bukti? Aku maha kuasa, aku sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagiku. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Kalau saya bertanya kepada kita sekalian, selama kita menjadi orang percaya sampai hari ini, sudah berapa banyak kita mengalami anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita sedang mengalami sebuah peristiwa, kita lupa akan peristiwa-peristiwa yang lalu, bagaimana Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Atau barangkali Bapak Ibu sudah berapa banyak kita membaca nats firman Tuhan yang kita yakini, kita imani bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan kuasa yang sangat besar. Tapi kemudian tatkala kita menghadapi badai, seakan-akan apa yang kita yakini, kita imani itu hilang. Maka wajar Tuhan Yesus berkata, di manakah imanmu? Di manakah keyakinanmu? Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat musibah, di saat wabah penyakit, di saat pergumulan sedang melanda kehidupan kita, mari kita melihat dan mengevaluasi kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Bukankah Ia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita? Dia tetap Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, alasan mengapa Tuhan Yesus menegur mereka, di manakah imanmu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca tadi dengan teliti, kita melihat dari bagian pertama, Tuhan Yesus ada bersama mereka di dalam perahu. Yesus bukan di darat, bukan di tempat lain, tapi ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Yesus ada di dekat mereka. Bahkan Yesus yang menyuruh mereka menyeberang ke danau. Yesus yang memberikan perintah kepada mereka. Allah hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka. Bagi kita pada saat ini, Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi dengan kuasa rohnya, Dia hadir di dalam hidup kita, Dia dekat dengan kita. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius dari awal sampai akhir, kita ingat, sebelum Yesus lahir, orang tuanya diberikan firman Tuhan, diberikan perintah oleh malaikat, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Itu Injil Matius pasal yang 1. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Matius yang terakhir setelah Yesus bangkit, Dia memberikan amanat agung. Dan Dia juga berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Dia lahir, sesudah Dia bangkit, memberikan amanat agung, Tuhan Yesus berkata, aku beserta dengan engkau. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin.
Jadi permasalahannya di sini Bapak Ibu sekalian. Inti utama teguran Yesus kepada para murid ialah belum berfungsinya iman mereka waktu menghadapi kesulitan. Saya ulangi, inti utama dari teguran Yesus kepada para murid ialah belum berfungsinya atau tidak berfungsinya iman mereka waktu mereka menghadapi kesulitan. Mereka panik, mereka takut, mereka gelisah, mereka kehilangan kendali. Dan ini bukan ciri orang yang beriman. Ini justru ciri orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seorang penafsir berkata dengan tegas, dengan keras dia berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita terjemahkan lebih dalam, dia berkata, tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh gelisah, karena kita memiliki iman, memiliki Yesus yang kita percaya itu, yang sanggup menolong kita dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Walaupun nampaknya kita hampir tenggelam, sama seperti para murid pada waktu itu. Walaupun nampaknya kita berada dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan tidak boleh berubah. Para murid ternyata, Bapak Ibu sekalian, belum mengenal Yesus dengan baik. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang terakhir, ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Siapa gerangan orang ini? Ini mengindikasikan para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi belum mengenal betul siapakah Yesus itu. Bapak Ibu sekalian terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, kalau kita berbicara tentang iman, iman itu meliputi 3 aspek yang penting di dalam hidup kita. Aspek yang pertama daripada iman itu ialah pengetahuan. Ya. Aspek pertama daripada iman itu adalah pengetahuan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, iman itu bergantung pada apa yang kita ketahui tentang Allah kita. Jadi iman itu melibatkan aspek pengenalan kita kepada Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, harus diingat bahwa pengetahuan tentang Allah ini tidak hanya meliputi aspek intelektual saja, tetapi dia juga melibatkan sebuah persekutuan yang intim, yang karib dengan Allah. Kalau digambarkan ini seringkali digambarkan seperti hubungan pribadi antara suami dan istri. Kita mengenal, kita mengetahui tentang pasangan kita, tetapi kemudian kita juga memiliki hubungan yang karib, hubungan yang dekat. Jadi iman kepada Allah harus meliputi yang pertama aspek pengetahuan. Kemudian yang kedua, iman itu juga meliputi aspek pengakuan. Saya akan membacakan Yohanes pasal 20 ayat 28. Ini kalau kita ingat tentang pengakuan Rasul Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Bapak Ibu ingat, awal mulanya Thomas itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tempat di mana tombak itu pernah paku itu di lubang tangannya, aku tidak akan percaya kepadanya. Thomas ini seperti seorang yang sangat rasional, dia membutuhkan bukti dulu baru dia percaya. Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Tuhan Yesus berarti setuju dan mengaku tentang kebenaran tentang dirinya. Artinya kita mempunyai bukti dan fakta Alkitabiah bahwa pribadi Kristus sangat bisa dipercayai. Belajarlah dari Thomas. Memang dia punya kesalahan, punya kelemahan, tetapi kemudian setelah dia mengaku berdasarkan bukti yang dia lihat,
kemudian dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, aspek yang ketiga daripada iman ialah percaya kepada Kristus. Ayat yang sangat terkenal, barangkali kita sudah hafal bagian firman Tuhan ini dalam Matius 11 ayat 28-29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Bapak Ibu sekalian, percaya kepada Kristus terus-menerus muncul dalam undangannya untuk kita percaya dan mengikuti Dia sepenuhnya, seutuhnya. Karena iman juga berarti kita tinggal di dalam Kristus. Iman juga artinya kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman itu sama seperti kita memeluk Dia dengan kepercayaan yang mutlak kepadanya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar tentang iman, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal siapakah Allah kita. Kita mengakui Dia dan kita percaya kepadanya. Bapak Ibu terkasih, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Bagaimana iman kita berfungsi tatkala kita menghadapi badai? Iman yang kuat dan benar memiliki aspek pengetahuan, mengakui kebenaran firman-Nya, dan mempercayakan diri seutuhnya tanpa keraguan kepadanya dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Jadi melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita makin mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan mempraktekkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup khotbah ini. Khotbah ini adalah sebuah contoh tentang pengenalan yang salah akan Tuhan Yesus Kristus. Saya kutip ilustrasi ini, ada banyak ditulis di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya. Ceritanya begini, di sebuah desa tinggallah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh rajin beribadah, kemudian keluarga ia aktif dalam kegiatan rohani. Kita sebut saja nama keluarga ini adalah keluarga orang beriman. Bapaknya kita sebut namanya Bapak Iman saja. Ya. Kita sebut Bapak Iman. Tolong yang namanya Bapak Iman jangan tersinggung ya. Ini hanya contoh saja. Bapak Iman namanya. Suatu kali bapak ini bilang kepada istrinya begini, "Ma, saya ingin melihat pertolongan dan melihat itu dari Yesus langsung. Saya ingin melihat wajahnya. Kapan perlu, saya ingin berdoa dan berpuasa." Jadi bapak ini ingin sekali mengenal Tuhan, dia ingin sekali melihat pertolongannya, tapi dia ingin melihat wajah Yesus. Beberapa bulan kemudian, di desa tempat Bapak Iman tinggal, terjadi banjir besar. Semua warga diminta untuk pergi ke pengungsian. Kemudian istri bapak ini mengajak, "Pak, ayo kita mengungsi ke pengungsian." Tapi Bapak Iman ini menolak. Dia bilang, "Mama saja sama anak-anak yang pergi. Saya ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus secara langsung." Jadi istri dan anak-anaknya pergi. Berikutnya, Bapak Iman ini masih tinggal di rumahnya dan berdoa supaya Tuhan sendiri yang langsung menolong dia. Tidak lama berselang, lewatlah ketua RT tempat mereka tinggal. Dan bersama dengan tim SAR, RT ini menggunakan perahu karet karena banjir sudah sangat tinggi, sudah setinggi leher orang dewasa. Pak RT ini berteriak kepada Pak Iman ini, "Ayo kita mengungsi karena air sudah sangat tinggi." Tapi Pak Iman ini tetap menolak. Dia berkata, "Tidak Pak RT, saya ingin Tuhan Yesus menolong saya sendiri. Saya ingin melihat wajahnya. Pak RT pergi saja." Kemudian Pak RT tadi meninggalkan Pak Iman ini dan dia sudah mulai kedinginan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, banjir makin tinggi dan sudah mencapai atap rumah.
sudah tinggi sampai atap rumah. Kemudian ada tim SAR bersama naik dengan helikopter lewat di atas tempat itu, kemudian mengajak Pak Iman untuk mengungsi ke pengungsian. Sayangnya Pak Iman ini tetap menolak. Dia berkata, aku ingin melihat Yesus menolong saya. Dan akhirnya Pak Iman mati tenggelam. Lalu malaikat Tuhan membawa bapak ini menghadap Tuhan Yesus, dan berkatalah Pak Iman ini kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, mengapa engkau tidak menolong saya pada waktu bencana banjir itu? Tuhan Yesus tersenyum kepada bapak ini, hai anakku, sesungguhnya pada waktu kejadian itu aku sudah 3 kali menampakkan diri kepadamu. Aku sudah 3 kali bertanya, maukah engkau ditolong? Kemudian Pak Iman ini berkata, kapan Tuhan engkau menampakkan diri? Lalu Tuhan menjawab, pertama, aku menampakkan diri melalui istrimu yang mengajak engkau mengungsi. Kemudian yang kedua, aku menampakkan diri melalui ketua RT yang mengajak kamu untuk mengungsi. Ketiga, ketika aku menampakkan diri kepadamu, waktu tim SAR dengan helikopternya mengajak engkau mengungsi. Tetapi karena kekerasan hatimu dan kedegilan hatimu, kamu tidak melihat pertolongan. Melihat hal itu, sedihlah hatinya karena mengabaikan pertolongan Tuhan. Apa yang kita dapatkan dari ilustrasi ini? Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman meliputi pengetahuan, iman meliputi pengakuan, iman meliputi kepercayaan penuh, tetapi bukan secara negatif seperti yang kita lihat dari cerita ilustrasi ini. Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada kita dan memakai orang lain juga menolong kita. Mari kita belajar memiliki pengetahuan, memiliki iman yang benar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang angin ribut yang diredakan ini oleh jemaat Kristen mula-mula, ini adalah kisah sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar Mesias atau Kristus. Sehingga dengan perbuatan dan perkataannya menjadi nyata bahwa Allah itu berdaulat memerintah alam semesta. Dan bagi kita, para percaya, kita bisa memaknainya dan kita bisa mempercayai hidup kita seutuhnya tanpa takut dan tanpa ragu sedikit pun kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Jangan Menyerah. Saya rindu bahwa pujian ini menolong menguatkan kita. Jangan menyerah karena kita memiliki keyakinan iman kepada Tuhan. Dia penolong kita, Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Tetapi Dia berjanji
kita bersatu di dalam doa, meresponi firman Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang senang memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan, meskipun ada banyak peristiwa yang terjadi tiba-tiba di dalam hidup kami, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang harus kami hadapi. Kami bersyukur karena ternyata kami tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan, Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Tuhan, Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Tolong kami agar iman kami berfungsi dengan baik di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu bahwa kami tetap meyakini akan kemahakuasaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kesanggupan Tuhan melakukan segala sesuatu, bahkan segala perkara yang sulit bagi kami. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, iman kami diteguhkan. Hamba berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang goyah oleh karena masalah ekonomi, oleh karena sakit penyakit, oleh karena wabah corona yang sedang menimpa kami, menimpa bangsa ini, menimpa dunia ini, yang bisa saja menyebabkan kami ketakutan, menyebabkan kami stres dan tidak tahu sampai kapan ini terjadi. Dan ada banyak masalah-masalah lain di dalam kehidupan kami yang membuat kami takut dan iman kami nampaknya tidak berfungsi. Tolong kami Bapa, ampunilah kami, dan kami rindu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini kami ditegur, kami diingatkan, dan kami mohon Tuhan menguatkan kami. Tolong kami agar kami makin mengenal Tuhan, makin bertekun mengenal siapakah Allah melalui kebenaran firman Tuhan, melalui penyataan Tuhan dengan alam semesta ini. Biarlah kami melihat bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong juga bangsa dan negara kami dalam mengatasi wabah ini Tuhan. Kami rindu bahwa wabah ini cepat berlalu. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu bahwa setiap masalah yang terjadi di dunia ini terjadi oleh karena kami manusia telah menjauhkan diri kepada Tuhan. Kami telah berdosa, kami telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, tolong kami, kuduskanlah kami, dan kami rindu sama seperti Tuhan menghalau tulah-tulah di tanah Mesir pada zaman dulu. Tuhan juga menolong kami sehingga wabah ini juga dihapuskan, dan kami rindu bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, makin banyak orang percaya dan mengenal siapakah Tuhan, siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya. Bapa di surga, hamba juga berdoa bersyukur bersama jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun di dalam pertambahan usia mereka maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka masing-masing dengan keluarga, dengan kehidupan pribadi. Dan bila kami makin mengasihi Tuhan, makin cinta kepada Tuhan, dan iman kami makin teguh. Bagi mereka yang bergumul dengan masalah-masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, dengan masalah studi, dengan masalah kesehatan, Tuhan kiranya juga memberkati, menolong dan menguatkan. Kami juga berdoa buat gereja kami, Tuhan tolong kami di dalam berbagai pelayanan yang kami jalankan secara online, baik itu ibadah, baik itu pembinaan, pemuritan, persekutuan doa, persekutuan komisi. Tuhan kiranya memberkati kami, berikan kami semangat dan hati yang rindu untuk bersekutu bersama-sama, terus bertumbuh walaupun kami tidak bersekutu sama seperti biasanya. Kami rindu Tuhan memberkati kami, mencukupkan segala biaya operasional yang kami butuhkan, menolong kami juga agar kami diberikan kekuatan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang menjadi pergumulan kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah sangat mengasihi kami. Engkau mau melakukan untuk menolong kami. Engkau mencintai kami, dan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doxologi.
Tuhan sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang agung dan mulia ini turun mengalir dalam kehidupanmu mulai saat ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.